kita pakai ayat yang dibaca oleh Qari awak tadi, ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nan karena kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu nyuagi izin orang menabangi kayu, tu nyo menanggung dosa orang mati ko saja. Pekanbaru terletak buluan, rancak letaknya Simpang 3. Jamaah Janusah Bati Rusun. Malam kini Ustaz Ristawardi adalah tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mustaqim, yang kita muliakan bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari bukit kita lah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa ibu-ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu ya kan? Jadi ambo baca je lah penghormatan untuk orang Minang kayak nan hormati niniak mama urip tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun je pusako putih labe buahan masak makanan anak kemanakan. Sampai sita dulu coba ulang lihat. Amo taruh yang jelas yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito.
Mudah-mudahan ini mama nan berasal dari Sumatera Barat, kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tanta sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan iulah ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Lah, siapa Bundo Kanduang tu? Limpape rumah nang gadang. Ube jariah pada redamam sidingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang ngeduduk jesukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang orang panggalak jago lalu. Itu undukan apa? Kawanyan orang jago lalu kok kementuk harimau dan mamte. Kalau undukan doang kan tak selalu cerah, ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu bertinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lah orang sepekan barunya. Kok tak makan dirasonasi 3 tahun tak indalapa. Kok tak cubo jo raso gulai 5 musim teraso jo lama. Laya do beko makan ngalai. Ambo cali sejak tadi kue ke kue. Dan kami sayangi lagi anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan Ananda kutiko Ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkih tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku Ananda laya ke dunia itu. Masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang juga lang 100 cincin ganto balampi dari ketek kalian lagadang. Kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadih masak pengajar bak banyak setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak bujang janak gadih kami gadangkan kapang ganti kami kok tuo. Mudah-mudahan Ananda generasi muda pertama terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri Ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak muda ya. Nama nalun babini di area cok banjir apa ini lagi nih. Iya kan? Area cok kampu, cok tanah longsor. Iya kan? Aku kekana tanah longsor juga lah babi. Nanti panjang kok nyotanya di melekat. Iya kan? Allah bini yang alun awet tu saja. Ya tidak pernah mencukup. Lai bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz. Dapat jodoh ku mudah.
Ya kan? Betul kemudah jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu jawab pak pakai camin je. Dicari bantu atau dicari lo calon tu. Alahi seimbang lah. Sabok kalau rancak na calon dari awak, tapi dia awak ke bini itu. Dia kecilnya pelet dia orang. Muka jagoan tu keliru kuli hitam gigi tangian kan. Ini dapat lo na rancak. Kalau buruk lo bini jari awak malu membawa beralih. Nyecemeh saya orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tersorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istikharah. Ada dua calon tua cik kun yang lansih cik tamani. Nyo adoan orang kawa mana ke dipilih? Jo salat istikharah. Lampai kali salat istikharah Pak Ustaz, hati kena keduanya anikah keduanya. Tak ada larang dalam agama. Ya kan? Fanqihu, maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fanqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada je lain. Waruba. Boleh mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jonan gadi-gadi dapat capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa sesemarang, tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini tu ke dibawa ndak ragu tu. Dicium tengah jalan le tak bau bini ndak ada. Ya kan di mall ndak ada. Cuma kurang tarati. Halal-halalnya bini Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak. Bakunci rumah tangga. Namanya mawad. Lah gaik-gaik serupa apa? Kemudian cucu lah banyak. Namanya rahmah. Bapagi kasih sayang waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu. Atau rahmat. Ya kan? Orang kalau tidak ada dapat cucu, tidak lo gembira aja. Ambo ndak tantu kaji nang kambo sampai malam kini. Sebab itu orang awak kosan yang mengaji sadonya. Apa saja kajinya lah tahu. Atau mangkau baca orang awak kau nak mau ke surau. Mana ke surau Pak je. Kaji itu ke itu saja. Ada alasan. Ya. Kalau menurut ibu bapa jemaah yang datang malam kini, kaji kau itu senang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak mau ulang. Ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takkan kita pakai ayat yang dibaca oleh Qari awak tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia.
sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini, itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nan karena kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu, nyuagih izin orang menabangi kayu, tu nyo na menanggung dosa orang mati ko saja. Tu azabnya. Jadi apa kau nak dapat jadi menteri, tak usah kecewa. Sebab banyak kerajonya tu nantak batu, nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu kadang kok. Sebab itu, nak mengeluarkan izin si karembe, si kau tumbuhnya. Iya kan? Nak menyusun regulasi si janggui, si kau tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke auto si jambang si kau. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungui. Hanya siko si tumbuhnya sadonya. Apa menangkuknya? Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecian banjir na mencabui kayu. Santiang pulau banjir kini kok bisa mangare kayu tu. Aduh. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari 7 hari dia akan besar, yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo, je tanah longsor. Ingat. Itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nak karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agama saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati lah balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul ratu saja. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, Kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busut. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicaliak bekai galodo tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nak kena mod itu dibalikan ke awak, ya kan? Dah ada tempat tinggal lagi, ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Dan biasanya kan ke sungai nan biasa saja lalu airnya. Adiknya gadang, kayu-kayu golondongan nanyu dia teh, nyo cari jalan kalaman orang, ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tu, jalan raya yang 2 jalur tu, naik air. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah, sameter lulut di dalam nak keluar. Ya kan? Berapa lamanya? Tak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menitnya. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya
Sebentar, sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lain kan? Atum kal Quran ko dibaca. Jadi letak saya di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nan air pandai menggargaji kayu tuh. Sontak. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau dari Allah balik. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa kini jadi menteri? Ada kata-kata apa itu direkam. Abikut dia pada terkena kata-kata itu dong. Adalah menalai ko nyerekam dia orang anyadu. Nyopak nang ngecek tegonya pergi cek pak tu berlawanan. Atau nyom nengah tu lah camai saja tu. Lain kecek dulu lain kecek dia. Ikon buat dia kaji sekitar dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu Pak. Lain kini lain besok. Kan? Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur tu matonya buta. Kan? Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur ko mengetahui sejarah batin. Patangko keluar videonya. Pada video itu tahun 65. Pak Prabowo ketika itu Kopassus baru tu. Iya kan muda. Tapi nyo mengaji tiap malam nyo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tu. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikolah orang nanti nanka bisa insya Allah ngeceknya memberantas korupsi. Kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat gini kan iyalah itu. Jika nak kita doa umurnya panjang semuanya, ambo kan agai lo jo setahun lah. Ambo 73, inyo lah 74. Nah, tapi kalau sehat kan, kita doa beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yo, bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang saya nyala betul ya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tu kecil namanya karajos kete. India aku kan yo kalau mengecek nak tangguh amat ya. Kan? Nah, India. Kalau Jepang dan Korea tu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama apa tu? Bertanding kan? Cina dan Amerika. Kalau Indonesia masuk ke Magus, anak doji ya. Sebab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak itu. Ya, awak tak menuduh orang-orang sia-sianya, kebanyakan itu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan. Kita lakukan reboisasi. Anak enggak ada tabangi. Ya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah.
Tu mengkondak boleh awak membunuh gajah, tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Allah sudah tulis subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak Bukit Tinggi di Beokombo ada namanya rumput si kacuy. Babuah indah badan baduri asal dia orang hanya itu saja. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya nan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah. Ai kemana? Ya. Jadi kalau hujan dari air nama. Kalau itu engkau madok kateh lubangnya tapak solawa membali aponya untuk namanya. Ada tutui lah dia kalau bawi lah. Kalau hujan hari itu bawi sebab tutui itu. Bu, kuku kare, yo, gigi kare berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikare panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi, ya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibi ada dente. Wah itu loh kawan. Iya kan? Nah, lain tapi kira abu amu panjang, tapi alis dan dente kau enggak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mantau berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyengimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ame. Mencari ame itu banyak loh buki-buki dan ada ame di dalam ladiga. Ladigali kapatang Pak Prabowo kolah mulai maupun tambang nyu tinggal jadi orang alat berat tu tidak ada orang kerajuci sebenarnya. Kita ada alat berat tu bakal limpang saja. Lalu lari orang kerajut. Iya kan? Nah, kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudah-mudahan lo kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir, sadonya lah rusak. Ya kan? Bangkonya apa dia setambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia fitih namanya di dalam Islam namanya rasi ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan majoko je orang menerima soko masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur dan kini ko yalah masuk apa lah. Kabangin. Ala nasi gubernur di Riau ko masuk tansi.
Iya sejarahnya kan banyak masuk ke situ. Sampai yang lampe gunung. Lalu nama mati masuk ke situ tu naik. Kesalahan korupsi itu ketika orang itu gini kenapa? Tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo menjilo piti beliau saya mau carinya, minta maaf. Mencari itu payah loh teman. Iya kan? Ambo disuruh saya payah seorang mau ke masjid itu ke Barukan jalan teman. Tapi kalau di Padang, atau jalan. Mencari alamat rumah di komplek susah. Sebab rumah komplek gopo lebih-lebih dan murah tu ragonya. Itu bantu serupa satu. Atau kau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang tu tak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi dia kira nanti, iya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Nah, ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok nantinya kau menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nan diturunkan Allah kini kok agar orang yang tersesat kembali, orang yang terkena dampak yang telah mati syahid, keluarganya nan tinggal nan tak ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sedang kini dan nado di masjid gua, ada ndak nan orang Palembang kitinggi, itu parah lo sih nanti banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Ini kan itu orang Minang nama, orang ni itu banyak. Orang Balingka indah, orang Subarang indah, orang Silajang tu. Ya Rasulullah. Orang pakai alhamdulillah pakai lain nak naik. Cuma orang Priaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berburuk sangka, sabar. Ingat, ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nak jadi nabi itu kan yo laki-laki anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anakku dibunuh Fir'aunnya.
Masuk saya ke dalam peti kuat. Anyuyan ke sungai Nil ke kecil lah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamanya. Enggak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benarkah tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Saladang tua ya sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Tak talok dia manyuin peti itu dah. Peti itu lambe-lambe saya tu di permukaan air. Padahal ia kancang. Kama peti itu payahnya sampai ke laut. Tidak, kalau ke laut tidak jadi betul. Babelo nyoka tapi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berubah. Beliau karena kata-kata kalau tahun 60 kadang-kadang pun, ya kan? Itu tahun 65 kadang-kadang setapun. Berubah-ubah nama sesuai saya. Petang ko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Itu. Jadi, begitu nampak dia nyopeti anyui, nyorai. Disikokan pintu peti ko, tutuinya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba seorang istri Fir'aun, Ibu Asia, nyolarian anak tu ke istana. Dafir, tidak Firdaus tu Firaun. Awak dapat anak di batang air Dafir. Kiramai anak kau, kiramai baitu basingwang kuli awak nanti kada kau jadinya sehat. Cukup serawanya lo laki-laki bersih je Firman. Dibawa Sarawak kira laki-laki kalau padang le Firman. Harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak ndak ada beranak. Kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kau dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jabundonya. Pembangki batang terandam papuh malu dikan yang panjawe kato tengah medan. Kau dapat anak perusi Dafir bungo setangkai di halaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun kau pepatani. Ya kan? Kita pelihara anak pun tak bisa aja Fir'aun. Harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anak pun. Udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta cara aja. Mandanga bini minta cara ego. Indah lutui Fir'aun sena merete dojo janggui. Minta cara dia tidak sampai ke sini nande udah. Indah bunuh indah malah. Sekejam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi takui Dewi. Apa kalau takui Dewi ini tidak selesai itu apa? Jangan takui lah Indo kau. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Tidak, cuma nyo menangis saja. Bang menangis saja tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo kalau bisa menyusuan, ambo nak beranak ketek. Apa caranya? Ya seumuman si anak-anak mau menyusuan anak rajo. Ada boleh pengumuman di tepi jalan.
Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ado anak kete datang ke istana menyusuan anak Fir'aun. Sia nan datang amuh menyusuan anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB ku kan ya ndak batu gitu. Sia rumah wa kan. Membayar lu pajak tu. Kalau pabrik lah menghasilkan. Mudah-mudahan hilang dari perbayar pajak PBB. Itu doan. Kan dia tak menghasilkan rumah. Ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos itu udah kayak kampus, dan itu tak ambil pajak. Ya kan? Lebar pasewan, ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wazir, ada penghasilan. Kalau ada cucu ke 21 atau besar di laman itu tidak bisa. Gitu. Ada. Mula soalnya cucu ni. Nan kedua gaji dia dia bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya kan? Tentu nombor anak kete, tapi samanya tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo, menangi je. Tahulah ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek, kamu jangan khawatir, akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Itu kece Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa itu lah itu saja. Sama je mau menjelit tetalu kan? Lah kule je. Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo namanya nyusuan tinggal di istana. Gaji dia bara kecukui, PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar.